Ramadan yang kedua yang kita siapkan memang setiap pekan di hari Kamis siang. Dan pada kali ini kita masuk ke topik atau judul menggapai malam terbaik, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA. Dan hari ini tidak terasa Ustadz, sudah 12 Ramadan 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 14 April 2022. Sebelumnya izin mengingatkan saja kepada para jamaah untuk adab-adab kajian online. Yang pertama, mohon memute-kan audio, kemudian akhwat mohon menonaktifkan video, dan selama kajian berlangsung, agar tidak sia-sia, mohon kita simak dan tidak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quranul Karim. Nanti pertanyaan boleh para jamaah secara langsung dengan raise hand, atau bisa diketikkan di kolom chat. Seandainya ada kesempatan, kita teruskan kepada Ustadz. Dan kita ikhlaskan niat kita untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Dan kita berdoa agar Allah Ta'ala mudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Dan rekan-rekan jamaah sekalian, kami juga ada channel YouTube kajian Departemen Ops Jin FKW RSCM. Bisa di-like dan subscribe. Demikian mungkin sedikit mukadimah dari Ana sebagai moderator. Selanjutnya Ana persilakan kepada pimpinan kita, Dr. Alhamdulillah sudah hadir. Kepada Dr. Suskan, mungkin bisa memberikan sedikit pembukaan. Anda persilakan. Ya, masih unmute. Silakan Dok, sudah jelas Dok. Ya, video di videonya masih dimatikan dari panitia. Baik, bentar Dok. Bisa dinyalakan dari situ mungkin Dok? Ya, udah bisa. Oke, bisa keluar. Terima kasih Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa mengikuti kajian dari Departemen KSM Opjin pada hari ke-12 Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang alhamdulillah judulnya baik sekali, itu bagaimana menggapai malam-malam di bulan Ramadan ini, yang mana malam Ramadan ini detik demi detik adalah sangat berharga untuk kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sampai saat ini mendapat suatu hidayah atau segala sesuatu adalah petunjuk dan mengikuti ajaran beliau. Dan kepada semua pendengar saya ucapkan terima kasih yang mengikuti acara ini, bahwa kajian Departemen Opjin ini akan diadakan setiap hari Kamis selama di bulan Ramadan. Jadi setiap hari Kamis stay to di acara kita jam 13 sampai 14.30. Dan acara ini kita berusaha sebaik mungkin dengan Dr. Rian sebagai panitia akan memberikan yang terbaik buat para pendengar semua yang memperhatikan acara ini. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan acara ini ada suatu ilmu yang dimanfaatkan untuk amalan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Hari ke-12, tinggal 18 hari lagi. Insya Allah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tercapailah apa yang kita inginkan, waktu gufirullahu takut lama min zambi, diampunilah semua dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang berikutnya. Terima kasih pada Ustadz, dan pada acara ini saya persilakan pada Pak Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Dr. Suskan. Berikutnya Anda persilakan kepada Ustadz Syafiq. Tafadhol masykura Ustadz Syafiq. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berpuasa sampai hari ke-12 ini. Kita bisa membaca Al-Quranul Karim, salat malam, bahkan siang hari ini kita hadir kajian. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan jamaah. Yang sejatinya di antara ibadah yang dilakukan manusia
menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Karena dengan ilmu ini kita jadi tahu apa yang harusnya kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Sedih melihat tidak sedikit saudara-saudara kita mungkin yang udah berhenti berpuasa, udah berhenti sholat tarawihnya, dan mungkin sudah mulai berbuat dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, ketika menyambut bulan Ramadan, kita mendengar sabda Nabi SAW yang sering disampaikan, Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dibukanya, disyariatkan berpuasa di dalamnya, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin nih, teman-teman yang bekerja selama 1000 bulan. Nggak berhenti bekerja. Dapat berapa kira-kira dia duit? 1000 bulan itu sekitar 83 tahun plus 4 bulan. Artinya orang udah pensiun. Kayaknya udah nggak ada dokter yang masih bekerja dengan umur 83 tahun. Kalaupun ada mungkin sedikit. Dan kalau bicara dia bekerja pun bukan sejak lahir dia bekerja. Nih, satu malam lebih baik dari umur kita semua sebenarnya. Yang man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini, maka dia orang yang merugi sekali. Orang yang terhalang dari kebaikan. Bagaimana tidak jemaah? Dia nggak perlu capek-capek beramal 1000 bulan. Dia cukup beramal satu malam. Tapi udah lebih baik dari 1000 bulan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah surat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Kita akan baca surat ini agar kita bisa lebih menghayati tema kita pada siang hari ini. Nah, silakan dibaca surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar 1-5. Masya Allah jamaah.
Jadi Lailatul Qadar itu memiliki dua makna. Malam kemuliaan dan malam ketentuan. Di mana di malam itu ditetapkan segala ketentuan. Malam itu malam yang penuh dengan berkah. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Malaikat-malaikat itu turun berduyun-duyun dari langit. Jibril pun ikut turun pada malam itu. Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang jumlah malaikat di bumi pada saat Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, ka'adadil hasa, seperti jumlah bilangan kerikil yang ada di muka bumi. Terus kita nggak punya rencana untuk mendapatkan malam itu. Orang nih untuk dapat medali emas. Medali emas. Ya, yang mungkin namanya akan dikenal oleh warga dunia. Atau kalau itu atlet Indonesia, di Indonesia dia akan dikenal bahwa dia membawa medali emas. Itu perjuangan dan pengorbanannya nyata. Orang untuk mendapatkan gaji yang besar, itu terkadang dia harus merantau dan dia lakukan. Ini teman-teman kita yang merantau ke kota besar. Kenapa mereka nggak kerja di kampungnya? Enggak loh, Ustaz. Di kampung nggak bisa dapat banyak. Dia merantau. Sehingga nanti lebaran mereka mudik. Bertemu keluarganya. Artinya untuk yang mungkin gaji, kalau dibandingkan di kampung, mamanya dia dapat gaji 2 juta. Terus kalau dia di Jakarta dapat gaji 10 kali lipat, 20 juta. Atau 100 kali lipat, 200 juta. Itu dia lakukan, merantau. Bagaimana kalau gaji itu lebih baik daripada 1000 bulan dia bekerja. Tapi sebagian kita terus terang jemaah, nggak tertarik. Ini tugas kita bersama-sama. Bagaimana memahamkan kepada umat manusia tentang kemuliaan malam ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena kita sedih di malam-malam yang diduga menjadi malam Lailatul Qadar, orang itu sibuk mencari dunia. Apa nggak cukup 350 hari engkau sibuk mencari dunia. Kemudian di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, engkau berburu untuk akhirat. Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang, jangan. Orang tuh kalau terhalang dari sebuah proyek yang sudah dalam benak dia tidak diterima di tempat kerja yang dia harapkan dia bekerja di sana, dia itu merasa rugi. Bagaimana kalau dia kehilangan gaji 1000 bulan? Nggak merasa rugi. Tapi memang ada orang-orang yang kata Nabi SAW, jifatun billail, himarun bin nahar. Dia di malam hari bangkai. Himarun bin nahar. Di siang hari keledai. Kerja, cari dunia. Malam nggak pernah memikirkan akhirat. Alim bidunya, jahil bil akhirat. Ngerti, berilmu dia tentang urusan dunia. Urusan akhirat jahil, bodoh, benar-benar bodoh. Maka bagaimana sekarang kita bersama-sama memahamkan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Nanti nih ada satu malam yang lebih baik daripada engkau bekerja 1000 bulan. Ini kesempatan yang masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Yang hari-harinya penuh dengan kesia-siaan. Engkau perlu berubah. Maka kalau bicara bagaimana kita meraih Lailatul Qadar ini, yang pertama perlu niat. Niat. Orang kalau punya niat, insya Allah tekadnya akan tumbuh. Tapi kalau niatnya aja nggak ada, niat itu yang menyatukan jalan. Iya aku mau, oke, mau benar, baik. Kemudian gimana dimotivasi orang ini sehingga tekad itu membara dalam diri.
Dia akan berusaha nanti. Hibbati fillah, namun terkadang dosa yang membuat kita tidak tertarik untuk meraih Lailatul Qadar atau terhalangi dari meraih Lailatul Qadar. Bagaimana cerita para salafus saleh ketika ditanya oleh murid-murid mereka tentang kondisi dia. Aku itu sudah mempersiapkan air wudhuku, mempersiapkan tempat sholatku, tapi nggak bangun. Bangunnya subuh. Sedangkan orang-orang itu bisa bangun. Kalau bicara masalahnya, aku disuruh tidur siang, aku udah tidur siang. Aku sudah makan tidak kekenyangan, mungkin aku makan nggak kekenyangan. Tapi kenapa dia bangun, aku nggak bangun. Apa penyebabnya? Qayyadatka dzunubuka. Engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Maka yang benar niatnya, yang membara tekadnya, langkah pertama engkau bersihkan wadah yang ada dalam jiwamu. Hati. Bersihkan dari dosa. Dosa itu meletakkan titik hitam di dalam jantung kita. Bayangin kita mungkin punya dosa tahunan. Yang kita belum pernah bertobat dari dosa-dosa tersebut. Makanya kadang-kala ada orang jemaah, ya Allah kesian. Nggak sholat. Ramadan puasa nggak sholat. Jadi dosa ini membuat semangat dia untuk beribadah. Nggak bisa. Dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana kebaikan itu melahirkan kebaikan. Rasulullah SAW setiap harinya beliau memperbanyak istighfar. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di waktu sahur. Yang ingin meraih malam terbaik. Tolong di waktu sahur engkau perbanyak istighfar. Itu dalam rangka membersihkan hati. Sehingga Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan malam yang terbaik ini. Kemudian kalau sudah punya niat, punya tekad, sudah dibersihkan, ya udah kemudian kau bikin rencana mau ngapain di malam-malam yang dikira Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam berubah. Beliau di luar Ramadan, bagaimana sikapnya. Kemudian beliau masuk bulan Ramadan, bagaimana perubahannya ketika sudah 20 hari berlalu dari Ramadan, bagaimana beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti yang beliau lakukan di selain 10 hari terakhir. Rawahu Muslim. Oh, berarti letak Lailatul Qadar ini kita perlu tahu. Kapan? 10 hari terakhir. Kita masih punya persiapan 8 hari. Untuk bersih-bersih, untuk mengkondisikan. Kita mau ngapain di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu, ya, di malam-malam ganjilnya, lebih diharapkan. Karena Nabi SAW dalam hadis Aisyah mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Loh, Ustaz, kita gimana di Indonesia, Ustaz? Ganjilnya ini berbeda. Karena sebagian saudara kita itu puasa sehari sebelum kita. Sehingga malam-malam ganjil mereka dan malam genap kita. Dan malam genap kita adalah malam ganjil mereka. Terus gimana cara kita? Ya udah, 10 hari terakhir kita maksimalkan. Nggak perlu kita memperdebatkan hal itu. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, iltamisuha
fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Lailatul Qadar bisa jadi di 9 malam yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa, atau di 7 malam yang tersisa. Fi khamisatin tabqa, atau di 5 malam yang tersisa. Kemudian ada harapan di malam 27. Itu harapannya besar. Karena memang pernah terjadi Lailatul Qadar itu di malam 27. Terus ngapain kalau kita udah tahu nih, oh jadi harapannya di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjilnya, ya kita berusaha untuk full lah meraih Lailatul Qadar ini dengan cara menghidupkan 10 hari terakhir. Dengan apa? Yang pertama dengan sholat malam. Sholat malam. Jadi kalau kita lihat, kan kita tiap hari sholat malam, Ustaz. Sholat tarawih. Ya coba. Bukan coba ya. Berusaha tarawihnya dirubah. Kalau tarawihnya mungkin cuma 1 juz, mencari Lailatul Qadar ya mungkin perlu baca 2 juz. Dan masjid-masjid ini pun perlu belajar. Mereka perlu mengupgrade ilmu mereka. Jangan sampai 10 hari terakhir seperti 10 awal Ramadan. Sebagian salafus saleh itu di awal Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam. Hatam. Di 10 hari terakhir tiap semalam dia hatam Quran. Jadi berubah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi amalan yang pertama yang kita harus fokuskan di malam Lailatul Qadar itu dalam rangka mencari Lailatul Qadar adalah sholat malam. Yang bangun sholat imanan, ini syarat harus ada. Jadi cari Lailatul Qadar, tolong jangan sampai engkau dapat begadang doang. Sebagian orang cari Lailatul Qadar nggak dapat apa-apa. Karena nggak ada iman dan tidak berharap pahala dari Allah saja. Yang karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa dia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, ini dengan lebih detail. Apa yang beliau lakukan? Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Beliau kalau masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Kalau menyebutkan mengencangkan sarung ini kinayah tentang menjauhi istrinya. 10 hari terakhir nggak ada. Beliau meninggalkan istri. Wa ahya lailahu. Beliau tiap hari sholat malam. Tapi 10 hari terakhir beliau bangunkan atau hidupkan malam. Artinya beliau sedikit tidur. Beliau hidupkan. Wa ayqadha ahla. Keluarga yang dibangunkan. Maka kita perlu persiapkan anak di 10 hari terakhir, berarti anak harus ya paling tidak nggak seperti 10 awal. Masjid-masjid pun kita anjurkan agar kalau mereka tarawih ditambah bacaannya. Diperbaiki kualitasnya. Kenapa? Karena kita berharap nilai Lailatul Qadar, jemaah. Di malam Lailatul Qadar, saat malaikat-malaikat turun, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita nih, kalau mendengar suara kokok ayam, itu dianjurkan berdoa.
Karena dia melihat malaikat. Dengan harapan doa kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Gimana kalau malam itu entah berapa juta, berapa miliar jumlah malaikat yang turun ke muka bumi. Itu untuk berdoa. Terus siapkan buku doanya. Sejak sekarang. Kalau punya aplikasi doa, siapkan. Dan Rasul SAW mengajarkan doa secara khusus buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr." Wahai Rasulullah, gimana pendapatmu kalau aku tahu malam itu Lailatul Qadar? Jadi secara alam, malam itu berbeda. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan kedamaian. Malaikat-malaikat turun. Setan itu bagaimana terhinanya di malam. Gimana kalau aku tahu, aku dapat kayaknya nilai Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha. Apa yang harus aku ucapkan? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Katakan, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf dan maafkan aku. Bayangin di malam yang terbaik, Nabi mengajarkan doa minta maaf. Oh, ini kesempatan minta ini, minta itu, minta maaf. Kenapa? Kalau bukan karena maaf Allah, nggak bakal kita masuk surga. Maka ini kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Di mana manusia yang diampuni sama Allah selesai. Kata Nabi SAW, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang boleh istirahat atau yang dikatakan fulan istirahat adalah orang yang diampuni. Itu yang istirahat. Maka kesempatan malam Lailatul Qadar untuk meminta kepada Allah maaf. Agar kita bisa istirahat dari beban hidup ini. Dan kelak dari segala yang menakutkan di hari akhir nanti. Doa yang lainnya boleh. Tapi ini doa khusus yang perlu kita baca. Sebagian emak-emak mengatakan, kita nggak bisa Ustaz. Kadang-kadang datang bulan pas di 10 hari terakhir. Sehingga bisa sholat malam. Doa engkau bisa. Perbanyak doa. Kemudian amal soleh. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di mana kebanyakan ahli tafsir menyebutkan al-amalu fiha khairun min al-amal fi alfi syahr. Beramal di dalam malam itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Maka ya udah, perbanyak zikir. Perbanyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Jadi perempuan-perempuan yang datang bulan. Atau teman-teman yang mungkin di rumah sakit harus jaga. Harus ngurusin sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Maka basahi lisanmu dengan zikrullah. Perbanyak sholawat buat Nabi SAW. Karena man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan salat sama dia 10 kali. Gimana dengan di Lailatul Qadar? Kemudian baca Al-Quranul Karim. Baca. Bagi teman-teman yang mungkin sholat malamnya dia, ya yang dia bekerja nggak bisa di masjid Ustaz, udah bubar kalau pulang, ya udah, engkau sholat sendiri, engkau buka Quranmu, perbanyak bacaan, kualitas sholatmu engkau perbaikin dan baca Quran. Yang bisa membaca Al-Quran dalam sholat, kalau enggak baca Quran di luar sholat. Kemudian bersedekah, apa aja kebaikan yang bisa kita lakukan jemaah. Dan kalau engkau punya masalah sama keluargamu, tolong selesaikan sebelum Lailatul Qadar. Sama kawan-kawanmu selesaikan. Kenapa? Engkau mau minta maaf sama Allah. Engkau mau minta ampun sama Allah.
Kalau ternyata engkau tidak pandai memaafkan orang lain, tidak pandai mengampuni orang lain, boleh jadi Allah tidak memaafkan. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika Abu Bakar Siddiq bersumpah untuk tidak memaafkan sepupunya gara-gara kesalahan dilakukan sepupunya, Allah menegur dengan mengatakan falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan udah tidak perlu memberikan sanksi kepada saudaranya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kalian enggak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Kalian enggak ingin diampuni. Karena kalau ada orang merasa enggak punya dosa. Sehingga kalau ada orang berbuat salah sama dia enggak. Padahal orangnya sudah minta maaf. Beda dengan orang-orang yang enggak minta maaf. Ada orang-orang yang minta maaf, yang udah mau berubah, mau baik sama kita. Kenapa kita tidak buka pintu maaf buat mereka? Ahibati fillah. Di malam Lailatul Qadar itu subhanallah, dari kecintaan para salafus soleh dengan Lailatul Qadar ini, sebagian mereka itu mandi tiap malam agar segar. Jadi mungkin ya ada omongan mandi di malam hari itu kurang baik ya. Ya mungkin kalau sering dilakukan, tapi kalau jarang-jarang dilakukan ya, untuk mendapatkan kesegaran, mereka itu mandi sebagaimana dilakukan oleh An-Nakhai. Ini Anda akan sampaikan beberapa usaha yang dilakukan para salafus saleh dalam rangka meraih Lailatul Qadar tadi. Jadi boleh jadi di malam itu kita minum vitamin, minum minuman yang bikin nggak ngantuk ya. Mungkin yang minum kopi umpamanya. Apalah. Karena ini malam cuma sebentar loh. Artinya momentumnya hanya 10 hari ini gitu. Nggak apalah kita tidurnya kurang umpamanya. Tapi paling tidak ada suplemen yang kita minum. Makannya nggak perlu banyak-banyak jamaah. Orang kalau makan terlalu banyak malahan tambah ngantuk dia. Tapi bagaimana mau dia mandi? Ketika dia ngantuk dia mandi. Kemudian dia ibadah. Karena terkadang Anda lihat di sebagian masjid, tempat iktikaf, malam itu pada ngobrol mereka. Dihidupkan malamnya dengan sholat. Dengan amal soleh. Ayub As-Sikhtiyani disebutkan dia itu mandi di malam 23. Malam 24. Kemudian dia pakai baju yang paling bagus. Dia dikatakan dia punya 2 bagus yang baru ya. Yang bagus. Dan dia pakai parfumnya. Kemudian dia sholat. Maka di sini kalau bisa ya kita mengkondisikan diri kita nanti. Di malam-malam yang kita harapkan Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kalau malam 24 ya dia mandi, dia pakai parfum yang wangi, kemudian dia pakai hulla, dia pakai sarung sama satu setel pakaian dia. Kalau sudah selesai malam itu jamaah, dia tutup, dia pakai lagi tahun depan. Artinya dia memang di malam yang diharapkan Lailatul Qadar, dia pakai baju yang bagus. Kalau dalam harapan dia, ya Allah kayak ini Lailatul Qadar, ya udah bajunya itu dilipat lagi sama dia. Kemudian dia pakai tahun depan. Thabit Al-Bunani, ini muridnya Anas bin Malik, Humaid At-Tawil, sama disebutkan dia pakai baju yang bagus, dia pakai parfum yang wangi. Kemudian masjidnya juga malam itu dia bikin wangi jamaah. Di malam-malam dia harapkan Lailatul Qadar. Thabit Al-Bunani, muridnya Anas cerita tentang salah seorang sahabat. Kana li Tamim ad-Dari hulla. Tamim ad-Dari itu seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia punya satu setel pakaian yang dia beli dengan harga 1.000 dirham. 1.000 dirham itu jamaah, dia cukup untuk beli kira-kira 100 ekor kambing. Nah, ya 1.000 dirham itu sama dengan 100 dinar kira-kira. 100 dinar ini jamaah, ya 400 gram, 425 gram. Dia beli baju dengan harga itu. Wa kana yalbasuha fil lailati allati turja fiha lailatul qadar.
Dia pakai hanya untuk malam yang dia harapkan Lailatul Qadar. Kita ini biasanya pakai baju bagus kan kepingin ketemu orang, ya, kepingin menunjukkan kepada manusia. Maka coba kalau antum punya baju yang bagus, disetrika, disiapin untuk 10 hari terakhir yang diharapkan Lailatul Qadar. Kemudian ahibati fillah, Rasulullah SAW dan para salafus saleh itu di 10 hari terakhir ini bukan hanya peduli sama dirinya. Beliau ingin keluarganya semua dapat Lailatul Qadar. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau membangunkan keluarganya. Kata Ibnu Rajab menyebutkan, walam yakunin Nabi SAW idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada ahadan min ahli yutiqul qiyam illa aqama. Di 10 hari terakhir ini Nabi tidak meninggalkan satupun keluarganya, yang bisa sholat malam melainkan beliau bangun, ayo sholat. Maka orang tua bangunkan anaknya, bangunkan istrinya, bangun, ayo. Ini 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Masa kita santai? Bangunkan. Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, kata dia, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ayyatahajjad bil-lail, hendaklah dia salat tahajud di malam itu, wa yunhid ahlahu wa waladahu lis-shalah idza ataqu dzalik. Dia bangunkan keluarganya, dia bangunkan anak-anaknya, kalau mereka mampu bangunin. Lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, kemarin urusan minyak. Kita lihat bagaimana orang tua itu ketika masuk untuk beli minyak. Mereka ikut antri untuk mendapatkan minyak, jamaah. Panjang minyak goreng nih ya. Panjang, anaknya disuruh ikut. Karena satu orang hanya boleh 1 liter atau 2 liter. Itu anaknya disuruh ikut ngantri, jamaah. Hanya untuk mendapatkan minyak. Masa untuk mendapatkan yang lebih baik dari 1000 bulan? Nggak dibangunin anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Itu yang biasa dilakukan Umar sepanjang malam, jamaah. Disebutkan bahwa Umar itu biasa sholat malam ya. Kalau sudah tengah malam, dia bangunkan keluarganya. Dia katakan kepada mereka, as-salah, as-salah. Sambil beliau membaca firman Allah di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Beliau membaca firman Allah, suruh keluargamu salat, sabar engkau menyuruh mereka salat. Kita enggak minta rizki dari engkau, kita yang kasih rizki. Dan akibat yang baik itu adalah buat orang yang bertakwa. Maka tolong bangunkan keluarganya. Sekali lagi, sholat malamnya itu ya ditambahin jumlah rakaatnya tafadhol, kualitas sholatnya silahkan. Dan kalau bisa, iktikaf. Ini untuk hasil yang lebih maksimal, ya kita perlu meninggalkan dunia kita. Kadangkala atlet itu untuk hasil yang maksimal, dia di karantina. Di karantina. Ada camp karantina mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi juara. Kita perlu mempersiapkan diri untuk jadi juara dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam di masjid, ya, di 10 hari terakhir. Nabi SAW, beliau selalu i'tikaf. Pernah beliau nggak i'tikaf sekali. Beliau gantikan i'tikafnya di bulan Syawal. 10 hari beliau i'tikaf. Dan sebelum meninggal dunia, pada tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan, Nabi SAW itu i'tikaf 20 hari. Bukan 10 hari, 20 hari. Benar-benar bagaimana mempersiapkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ahibati fillah,
Jadi kalau bicara tempat iktikaf, ya harus masjid. Masjid yang seperti apa? Masjid yang jami. Masjid jami itu masjid yang dilaksanakan di dalamnya 5 waktu berjamaah. Walaupun tidak ada sholat Jumat. Jadi kadang kalau umpamanya musola boleh buat iktikaf ya. Nggak harus ke masjid yang untuk sholat Jumat. Walaupun nanti ketika bertemu dengan hari Jumat, maka dia keluar masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun juga ada yang mengatakan masjid tempat iktikaf itu harus ada sholat Jumatnya sehingga dia nggak perlu keluar. Tapi yang rajih enggak. Kemudian Nabi SAW kalau sudah iktikaf, beliau itu enggak ngunjungin orang sakit, enggak mengantarkan jenazah. Jadi amalan-amalan itu beliau enggak ikutin. Karena beliau sudah niat iktikaf tidak keluar dari masjid. Dan iktikaf itu bisa jadi full 10 hari, 10 malam. Boleh jadi iktikaf itu ya udah di malam-malam yang kita mampu. Pemain seorang yang bekerja, kalau iktikaf kayaknya nggak bisa. Ya udah pulang kerja, nggak pulang ke rumah. Pulang ke masjid. Jadi dia iktikafnya di malam hari saja. Di siang harinya mungkin dia harus bekerja, cari nafkah. Dan usahakan yang memang punya kesibukan nanti, kalau bisa kesibukannya sekarang diselesaikan. Sehingga 10 hari terakhir bisa orang bisa cuti. Ada orang-orang yang memang kalau niat dia sudah mengkondisikan. Enggak, anak 10 hari terakhir anak harus kosong. Ya dia kosongin. Apalagi orang yang bekerja menurut dia. Artinya bekerja wira swasta ya. Atau dia yang buka praktek sendiri. Dia tidak terikat dengan orang. Ya dia bisa melakukan yang dia inginkan. Kecuali kondisi-kondisi darurat. Adapun untuk wanita, tetap wanita itu iktikafnya di masjid. Mungkin ada pendapat yang lain. Di dalam mazhab Hanafi, jadi perempuan itu iktikafnya yang lebih baik di masjid rumahnya. Bukan di masjid kaumnya. Kan ada orang di rumahnya punya musola. Musola di rumah yang memang khusus buat sholat dia, ya udah. Ini menurut mazhab Hanafi, dia lebih baik iktikaf di sana. Kalau sudah di sana udah nggak boleh kemana-mana, ya udah di sana aja dia. Dia beribadah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikasih Lailatul Qadar. Dan ahibati fillah, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini terbuka untuk semuanya. Terbuka untuk siapa saja. Jadi ini bukan seperti medali emas yang hanya satu yang dapat. Enggak. Medali emas, perak, perunggu, satu-satu semuanya. Enggak. Semua orang. Dimanapun dia berada. Dia dapat meraih. Maka tolong berusaha untuk meraihnya. Dan kembali kepada niat dan tekad yang bulat. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Agar Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair. Nah. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz Syafiq atas nasihat-nasihatnya. Tadi ada beberapa poin Anda catat ya Ustaz ya. Yang pertama jadi untuk malam terbaik ini niat yang paling utama. Kemudian kita buat rencana dalam mengisi malam itu, kita mohon ampun, berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran, dan menyiapkan diri seperti mandi, menyiapkan minuman supaya tidak ngantuk, ajak keluarga kita, dan yang paling baik adalah iktikaf supaya fokus ya Ustadz. Baik, Anda undang kepada para jamaah untuk mulai berdiskusi atau bertanya jawab. Yang pertama kepada Ummu Faik Diana, boleh di-unmute dan sampaikan pertanyaannya. Silakan. Pada Ummu Faik ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk seorang istri kan qadarullah kalau di rumah saya, di rumah anak-anak suami gitu, anak-anak tidak itikaf. Jadi kan tetap harus menyiapkan sahur dan lain-lainnya. Itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya kita jadi kepotong untuk menyiapkan segala sesuatu yang
sifatnya kewajiban gitu Ustaz. Tapi kalau untuk pesan kan kadang bisa pesan catering itu kondisinya memang tidak mampu gitu Ustaz untuk pesan catering atau dan itu bagaimana Ustaz? Dapat pahala juga nggak untuk pahala pahala Lailatul Qadar? Ya, demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, tadi kita sampaikan bahwasanya amalan-amalan yang perlu dilakukan di malam Lailatul Qadar itu yang pertama adalah sholat malam ya. Maka ketika anti bisa melaksanakan sholat malam, laksanakan sholat malam ini. Kemudian yang kedua, berdoa. Kemudian beramal soleh. Segala amal soleh. Ketika seorang perempuan, dia niat iktikaf. Makanya tadi di musola rumahnya dia niat iktikaf. Tapi karena dia punya kewajiban, akhirnya dia tinggalkan iktikafnya, nggak ada masalah. Artinya, dia keluar, dia memutus iktikafnya. Tapi dia niatkan ketika dia berkhidmat kepada suami, ketika dia berkhidmat kepada anak-anaknya, berharaplah pahala. Kita ini kadangkala menjadikan kerjaan yang sebenarnya dapat bernilai ibadah itu rutinitas belaka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atik tabtaghi biha wajha Allah yakun laka ajr. Sampai sesuap makanan yang engkau angkat ke mulut istrimu, yang engkau berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih pahala gitu loh. Jadi ketika perempuan ini sibuk melayani suaminya, anak-anaknya untuk sahur umpamanya, manfaatkan waktu itu untuk berzikir, untuk bersolawat ya, untuk beristighfar. Sehingga yang pertama dia niatkan memang melayani untuk mendapatkan pahala dari Allah. Di saat itu pula dia tidak terputus dari amal soleh. Jadi benar-benar mengkondisikan diri kita memanfaatkan waktu yang cuma sebentar jemaah. 10 hari ini sebentar jemaah. Itu dengan lebih maksimal. Jadi kalaupun makanan umpamanya supaya tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk urusan makan ini, ya mungkin kan bisa makanan yang kering, yang udah siap saji. Jadi ketika waktu berbuka tinggal ngeluarin. Di situ juga bagaimana meminta kepada anak untuk banyak istighfar, untuk baca doa innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Suami juga seperti itu. Jadi insya Allah tetap engkau mendapatkan fadilah dari semua aktivitas malam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz, ini dari chat juga pertanyaan banyak nih Ustaz, tapi Anda coba dulu yang langsung ya saja dulu Ustaz ya. Pada Ikhwan Cesare Ridwan, Anda silakan di unmute. Silakan kepada Cesare Ridwan. Nah, jika belum, boleh kepada Ummu Harun. Anda persilakan pada Ummu Harun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz. Kan banyak sekali ya amalan-amalan itu yang berasal dari hadis yang doif atau palsu. Dan itu nyebar Ustadz. Ya. Seperti contohnya itu membaca surat tertentu, ada fadilah tertentu. Terus kita nih sebagai orang awam ya, bagaimana cara mengetahui hadis itu palsu atau sahih? Itu yang pertama. Terus Anda pernah dengar katanya itu dilihat dari perawinya. Seperti itu. Gimana? Nah, terus saya pernah dengar katanya kalau ingin mengetahui hadis palsu atau tidak itu dari perawinya. Seperti itu Ustadz. Nah, ada nggak Ustadz buku atau petunjuk tentang nama-nama perawi hadis yang benar-benar sahih? Itu pertanyaan saya. Terus selanjutnya Ustadz, apakah membaca doa susunan para ulama itu? Apakah membaca doa susunan para ulama itu termasuk bid'ah? Ya. Terus, apakah kalau kita misalnya berzikir dengan jumlah tertentu, misalnya astaghfirullahalazim 1000 kali, salawat 1000 kali, itu juga
juga termasuk bid'ah Ustadz, itu di luar dzikir pagi petang ya Ustadz ya? Nah, ya itu pertanyaan saya Ustadz, terima kasih. Siap, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ada 3 pertanyaan ya, yang berkaitan dengan hadis dhaif, kemudian berkaitan dengan doa yang disusun para ulama, dan berkaitan dengan zikir dengan jumlah tertentu. Adapun berkaitan dengan hadis, memang yang bisa mengetahui hadis sahih dan dhaif itu para ulama. Mereka bukan hanya mengkaji perawinya, mereka juga mengkaji matan hadis. Kalau bicara buku-buku yang menyebutkan para perawi banyak. Ada kitab umpamanya Tadribur Rawi, At-Taqrib. Ini yang menyebutkan para perawi hadis. Fulan dhaif, fulan ini. Jadi kita sekarang ini kadang-kala dapat hadis yang nyeliwer, yang masuk ke kita, udah nggak ada perawinya. Jadi perawinya itu mulai dari Imam Ahmad, dari gurunya. Kadang-kala ada 5 guru, 4 guru, sampai ke Nabi SAW. Dari sanalah dicek perawi-perawinya. Ya tentunya ini membutuhkan keahlian khusus mengkaji mereka, dan alhamdulillah para ulama sudah mengkaji, dan kita udah nggak perlu capek-capek ya. Umpamanya mungkin ukhti bisa kalau dapat hadis hadis yang tanpa perawi, mungkin masuk ke yufid.com ya. Itu ada alat pencari, dia masukkan ke sana. Moga dia dapat bisa nanti penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Juga para ulama juga sudah mengklasifikasikan ya kitab-kitab. Umpamanya ada kitab namanya Al-Mawdu'at. Kitabul Mawdu'at karya Ibnu Jauzi. Ini dikhususkan untuk hadis-hadis palsu. Kemudian ada kitabnya Syaukani kalau nggak salah, Al-La'alil Masnu'ah ya. Judulnya itu Mutiara-mutiara palsu dari hadis-hadis bikinan. Itu juga kumpulan hadis-hadis lemah dan dhaif. Dan memang ketika hendak beramal, kita itu hendaklah punya ilmu dulu. Sehingga kita tahu amalan yang kita lakukan benar atau tidak. Kalau baik, mungkin kita menurut kita baik, belum tentu benar. Adapun membaca Al-Quranul Karim, tadi disebutkan contoh hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan fadilah Quran. Ingat, Al-Quran ini berkah. Jadi kita tidak perlu dengan hadis-hadis dhaif tentang fadilahnya. Kita baca Quran, kita baca setiap surat dari Al-Quranul Karim yang merupakan berkah dan hidayah yang Allah turunkan buat hambanya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membaca doa susunan para ulama. Ketahuilah doa yang paling mulia, doa yang paling utama, doa yang paling afdal adalah doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Nabi SAW ajarkan. Kenapa? Terus terang Ana sempat follow ada Instagramnya orang luar itu dengan doa, kumpulan doa-doa. Ternyata doanya itu bikinan, susunan biasa. Dia menyusun doa, susunan para ulama. Ketika Ana bandingkan doa-doa itu dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran Karim dan Nabi SAW dalam hadisnya, ternyata doa yang diajarkan Nabi SAW itu lebih simpel tapi lebih mencakup. Kenapa? Ada keistimewaan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada siapapun. Beliau mengatakan, utitu jawami al-kalim. Aku dikasih sama Allah Azza wa Jalla kata-kata yang pendek tapi mencakup. Itu keistimewaan Nabi SAW. Makanya kalau bicara doanya para ulama, kita akan mendapatkan panjang gitu ya. Nabi SAW kayaknya doanya nggak pernah sepanjang itu. Karena memang Nabi SAW dikasih keistimewaan itu. Terus apakah boleh membaca doa susunan para ulama? Selama maknanya baik. Karena ada adab doa itu. Selama maknanya baik, benar, tidak ada melampaui batas dalam permintaannya, ya boleh-boleh aja sebagai doa. Kita pun punya permohonan. Kita menyusun, merangkai kata-kata sendiri.
Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, yang lebih baik adalah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dan ada dalam sunnah Nabi SAW. Hanya kalau kita punya hajat-hajat yang memang kita inginkan, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah secara spesifik, ya silahkan kita merangkai kata-kata, tapi tolong jangan berlebih-lebihan ketika berdoa. Baik, bicara zikir. Zikir itu ada zikir yang mutlak sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fadhkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian memperbanyak zikir, mengingat Allah yang banyak sekali. Jadi kalau kita mau berzikir yang memang tadi di luar yang ada batasannya, maka kita bebas. Mau 1000 kali, mau 1500 kali, asalkan kita tidak bikin-bikin angka tersendiri. Karena sebagian kita mendapati buku mengatakan baca sekian kali nanti akan dapat ini, baca sekian kali. Loh, kenapa kok harus sekian kali? Membatasi jumlah tertentu itu perlu bimbingan agama, bukan ijtihad, bukan hasil pemikiran, karena agama ini wahyu. Maka silahkan mau baca, aku mau salat 1000 kali, karena dari keinginan aja dia, bukan membatasi dengan jumlah itu, karena memang ada fadilah tersendiri, enggak ada masalah. Tapi kalau pembatasannya itu berdasarkan sabda Nabi SAW, maka kita ikut aturannya. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Ini anak undang sekali lagi Mas Cesar Ridwan, silahkan. Ya, bismillah. Sudah terdengar, Dok, suara saya? Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas segala kesempatan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Ustaz Syafiq juga panitia. Begini, Ustaz, pertanyaan Ana itu, yang pertama, Ana pernah bahkan sering kali mendengar begitu, bahwasannya untuk malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya gitu. Entah memang angin terasa lebih sejuk, sepoi-sepoi, atau langit lebih cerah dari biasanya, atau suasana-suasana tertentu. Nah, itu memang secara syariat betul atau tidak, Ustadz? Kemudian yang kedua, sebenarnya apakah ada gitu landasan kita dalam syariat selain Al-Quran, Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas? Mungkin itu saja, Ustadz, pertanyaannya. Syukran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ana mungkin jawab dari yang terakhir ya. Berkaitan dengan landasan. Dalil itu yang disepakati adalah tadi. 4 yang disebutkan. Yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW, kemudian Ijma dan Qiyas. Ada dalil-dalil lain yang diperselisihkan seperti tentang pendapat para sahabat Nabi. Bagaimana, apakah bisa dipakai apa tidak. Kemudian amalu ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Karena Nabi SAW tinggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Apa kemudian amalan penduduk Madinah itu jadikan dalil apa tidak. Ini ada khilaf di antara para ulama syariat yang sebelum kita, apakah juga syariat buat kita. Itu mungkin dalil yang diperselisihkan. Dan itu dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Baik, adapun berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, jadi tanda-tanda yang sifatnya bisa dirasakan sama kita, disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW ya. Contohnya yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, di mana Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadri Lailatun talqah la hara wala baridah. Tusbihu syamsu yawma hamra dha'ifah. Lailatul Qadar itu malam yang nyaman, yang berseri-seri, nggak panas nggak dingin. Ini malamnya. Pagi harinya itu matahari terbit hamra, merah, lemah jemaah, nggak menyengat panasnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya
itu dikarenakan malaikat ya. Jumlah malaikat yang banyak, Allah memang mengatakan salamun ya, hiya hatta matla'il fajr, penuh dengan kedamaian malam itu ya. Kemudian kondisi hawanya mungkin nyaman ya. Lalu pagi harinya ketika malaikat naik, malaikat itu tercipta dari cahaya dan mereka makhluk yang nyata. Ketika mereka naik, matahari terbit, maka sayap-sayap mereka ya, itu menutupi cahaya mentari sehingga cahaya mentari jadi lemah. Jadi tertahan dengan sayap-sayap malaikat yang mereka sedang naik ke langit. Itu tanda di antara tandanya. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban juga sama, menyebutkan malam itu tidak panas, tidak dingin, sampai disebutkan ka'anna fiha qamaran yafdah kawakibah. Disebutkan bahwasanya seakan-akan ada bulan gitu. Karena terangnya malam itu, padahal kita tahu 10 hari terakhir nih kan udah jadi hilal ya. Udah jadi mengecil. Tapi kayaknya ada kok terang gitu ya langitnya. Karena sekali lagi tadi malaikat pada turun dan mereka tercipta dari cahaya. Kemudian bicara jumlah para malaikatnya ya seperti jumlah bilangan kerikil ya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi SAW menyebutkan di antara tanda Lailatul Qadar itu, ini berkaitan dengan tanda sesudah Lailatul Qadar. Jadi kalau malamnya tadi kan kelihatan tuh, tapi ini paginya. Seperti dalam hadis Ibn Khuzaimah, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, wa amaratuha an tatla'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Ini sama dengan yang hadis Ibnu Khuzaimah, matahari terbit di pagi harinya itu nggak menyengat gitu. Disebutkan cuma di sini putih tapi nggak menyengat, tidak ada sengatannya. Karena tadi boleh jadi dengan malaikat-malaikat yang sedang naik ke atas. Hada wallahu alam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Ini Afwan untuk yang sudah resen, Anda pindah dulu ke chat nih Ustaz, karena banyak juga di chat nih Ustaz. Anda coba pilih yang terkait dengan topik dulu. Ini terkait ibadah iktikaf untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ketika seorang perempuan ingin mencari malam terbaik atau malam Lailatul Qadar, bolehkah ia iktikaf di rumah? Tadi penjelasan Ustadz kan iktikaf di Masjid Jami ya Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa antum aakifuna fil masajid wa antum aakifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid-masjid. Di sini menunjukkan bahwasanya tempatnya iktikaf itu adalah masjid. Baik, bagaimana dengan perempuan? Tadi tentang laki-laki jelasin masjid, syaratnya masjid itu masjid jami. Maksudnya masjid jami ini bukan masjid yang untuk sholat Jumat, tapi masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu. Kan ada masjid jamaah cuma 3 waktu. Tapi ini masjid usahakan yang sholat 5 waktu di dalamnya. Tinggal kalau hari Jumat mereka kalau nggak ada sholat Jumat dia berangkat ke masjid yang ada sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Jumhur ulama berpendapat tetap iktikafnya perempuan di masjid. Karena istri-istri Nabi mereka iktikaf di masjid. Setelah Nabi meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melanjutkan iktikaf di masjid. Hanya saja ada pendapat, tadi Anda sempat singgung, ini pendapat Abu Hanifah dan pengikut Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya perempuan itu lebih baik iktikaf di masjid rumahnya. Maksud masjid rumahnya, ini ada tempat di rumahnya yang memang dikhususkan untuk sholat. Musola yang di rumah. Kadang-kadang kan ada orang punya rumah, ya udah sholatnya ada tempat khusus buat sholat di sana. Maka pendapat Imam Abu Hanifah dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat dia yang lama, itu boleh iktikaf di sana. Iktikaf tetap di masjid, hitungannya bukan di rumahnya, tapi di tempat yang dikhususkan untuk sholat di rumahnya. Maka bagi mereka yang tidak bisa ke masjid atau memang sulit untuk ke masjid, ya silahkan dia
di rumahnya. Kalau tadi dia memang bisa full di rumahnya, itu di tempat sholatnya dan nggak kemana-mana. Mereka mensyaratkan tidak kemana-mana ya. Ya sudah di tempat sholat itu dia berdiam diri selama, kalau dia mau iktikaf full ya selama 10 malam. Kalau dia mau iktikaf hanya di malam ganjilnya, silahkan. Dan masuk tempat iktikaf ini sebenarnya dianjurkan sebelum matahari terbenam. Karena hitungan malam itu kan ketika matahari terbenam gitu loh. Mamanya yang mau iktikaf full malam 21, sebelum matahari terbenam, dia sudah berangkat ke masjid. Jadi dia full iktikafnya itu sampai hilal Syawal itu terbit, sehingga baru dia keluar dari tempat iktikafnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya tentang, tadi kan Ustaz menjelaskan arti Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Ada dua, yaitu malam takdir atau malam ketentuan dan malam kemuliaan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Semoga selalu Allah rahmati. Afwan, ana izin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar takdir akan berubah Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masyaallah, barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kita ingat dengan Sya'ban. Sya'ban itu malam diangkatnya atau bulan diangkatnya amalan. Ada beberapa hadis lemah atau pendapat yang lemah yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam takdir. Sehingga kita lihat di beberapa tempat ada ritual yang diadakan, mereka ke masjid baca ini karena minta panjang umur, minta ini. Padahal sebenarnya malam takdir itu bukan di nisfu Sya'ban, tapi di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, tempat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Taib, kalau bicara takdir, takdir itu ada takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Udah dicatat jemaah. Ya Allah ya. Yang akan kita jalanin Allah udah tahu jemaah. Dan itu udah dicatat. Kemudian ada takdir yang ditulis ulang dari takdir yang awal itu ketika berumur 120 hari. Jadi ketika janin itu berumur 120 hari, itu ada penulisan khusus buat dia. Itu takdir umum, kemudian ada penulisan khusus buat setiap orang. Jadi setiap orang lahir, anak ini juga diambil dari takdir yang awal tadi. Takdir setahun yang akan terjadi di muka bumi ini, yang hari itu, yang akan menikah tahun ini, yang akan meninggal dunia, yang akan lahir ini dan itu takdir tahunan. Itu terjadi di Lailatul Qadar. Kalau bicara apakah takdir bisa berubah? Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir. Nggak ada yang dapat menolak ketentuan Allah itu kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaktian. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat ya. Jadi kalau engkau ingin tadi Allah Azza wa Jalla menentukan kebaikan buat engkau, maka banyak doa dan banyak berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan kepada manusia. Loh, emangnya bisa berubah takdir itu? Takdir itu berubah karena memang Allah sudah menentukan dia akan berubah. Jadi nggak ada yang keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Doa orang ini pun masuk sebenarnya dalam hitungan takdir. Umpamanya dia akan berdoa dan kemudian yang dahulunya dia susah hidupnya, kemudian jadi hidup nyaman karena doa yang dia panjatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Ana rasa jelas ya tentang malam ketentuan atau malam takdir. Berikutnya Ustadz, ini juga Anda sering dapat informasi ini. Ustadz, ada pertanyaan, benarkah malam Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Mengingat umurnya umat Nabi Muhammad SAW tidak sepanjang umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Gimana pendapat Ustadz? Jazakallah. Nah, ahibati fillah.
Ya, kalau bicara umur umat-umat sebelumnya, Masya Allah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dikatakan beliau meninggal dunia di umur 1400 tahun. Ya. Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun umurnya. Kemudian nabi-nabi yang sesudahnya juga dikasih umur yang panjang. Lailatul Qadar ini boleh jadi tadi disebutkan memang keistimewaan Allah berikan kepada umat ini. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Padahal bertambahnya umur ini berpotensi menambah amalan jamaah. Bagaimana cerita Talha bin Ubaidillah tentang 2 orang yang masuk Islam bareng. Kemudian yang satu lebih semangat tapi dia meninggal lebih dulu, meninggal di medan perang. Yang satu biasa-biasa aja, tapi meninggal setahun kemudian. Ternyata derajatnya orang yang mati kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Karena dia ada tambahan umur. Makanya para ulama menyebutkan ini sebuah keistimewaan buat umat Nabi SAW, di mana mereka dikasih ganti dengan 1 malam tadi yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka tolong dimanfaatkan, khususnya yang punya masa lalu yang kurang berguna ya, dengan memanfaatkan Lailatul Qadar ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Ini masih cukup ya Ustaz waktu Ustaz? Siap, pertanyaan terakhir kayaknya, Dok. Terakhir, Masya Allah. Ana undang kepada Ukti Ummu Nur, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Alhamdulillah sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Semoga Ustadz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan juga seluruh umat muslim ya Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ustadz, mohon maaf ini pertanyaan saya agak di luar tema, tapi perihal tentang zakat. Kalau untuk zakat mal, Ustadz, itu kan harusnya kan satu tahun ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya dari Ramadan ke Ramadan itu kan misalnya kurang dari 1 tahun, itu apakah boleh Ustadz? Dan boleh nggak Ustadz kita gabungkan, kan kita mau zakat mal itu digabungkan dengan bersama dengan kita sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, itu apakah diperbolehkan? Dan bolehkah kita memberikan zakat mal itu kepada saudara kita yang tergolong kurang mampu gitu Ustaz? Ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya masih agak kurang paham mengenai zakat fitrah, kan ada yang bilang harus dengan beras ya Ustaz ya, atau tidak boleh dengan uang. Itu sebenarnya bagaimana ya Ustaz? Yang kalau kita sebelumnya udah pakai dengan uang, terus apakah harus ganti atau bagaimana Ustadz? Yang kedua. Yang ketiga, Ustadz, perihal mengenai zikir yang tadi sempat disinggung, sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang untuk zikir yang kayak istighfar dan subhanallah itu kan kita 100 ya Ustadz. Cuman kadang-kadang karena kita sambil melakukan kegiatan terkadang lupa ini udah 100 atau belum. Itu apakah harus diulang Ustadz? Itu saja Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Syukran jazakumullahu khairan. Masya Allah, ini pertanyaan bukan 1, 3 pertanyaan. 3 Ustadz. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, Ramadan ketemu Ramadan itu 1 tahun. Jadi haul ya. Haul perhitungan tahunannya itu adalah pakai tanggalan hijriyah ya. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat itu, dia uangnya sampai ke nisab pada waktu bulan Sya'ban, dan tahun depan di bulan Sya'ban uangnya bertambah malahan, maka dia keluarkannya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Kalau bicara dia keluarkan zakat atas nama orang tua nggak bisa, karena zakat itu kewajiban dia. Adapun yang buat orang tua sedekah silahkan. Jadi tetap niatnya kalau yang namanya zakat itu adalah membersihkan hartanya dia. Adapun kalau sedekah itu yang lebih dari kewajiban. Bicara zakat fitrah ya.
Zakat fitrah itu jumhur ulama berpendapat harus makanan pokok. Bukan hanya beras ya, makanan pokok gitu ya. So, Nabi SAW menetapkan, kata Abdullah bin Abbas, so itu ya hitungannya kalau sekarang mungkin 2,5 sampai 3 kilo ya. Itu ukuran liter sebenarnya. So itu bukan ukuran berat. Tapi kalau sudah dikeluarkan uang gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dulu nggak ngerti, semoga Allah mengampuni. Tapi kalau sekarang itu kan sudah lewat ya, nggak bisa digantikan yang sudah lewat. Memang pendapat dari Abu Hanifah diperbolehkan mengeluarkan uang ya. Tapi kalau uang mungkin mengeluarkan uang diwakilkan. Artinya kita kasih uang sama orang, dia yang belikan beras. Kemudian dia yang membagikan. Tapi bukan uang itu yang diberikan ke fakir miskin ini. Tapi kalau sudah berlalu ya semoga Allah menerima. Adapun yang berkaitan dengan yang terakhir, zikir. Jadi ada zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak ini udah bebas aja kita membacanya. Kalau memang kita membacanya sambil naik motor kadang-kala ya, kita nggak bisa fokus menghitung. Tadi ibu-ibu mungkin sambil bekerja dia berzikir ya, sehingga nggak bisa menghitung memang sambil potong bawang dia. Dengan sejumlah potongan bawang itu jumlah zikir dia mungkin sebenarnya. Maka kalau dia harus mengulangi enggak. Tinggal dia yakin kurang. Kalau dia yakin kurang ya udah tambahin. Kalau dia yakin lebih ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustadz Syafiq atas ilmu dan waktunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, serta tim di Jember. Baik pada para jamaah, akhir kata tiba kita di penghujung kajian. Anda sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup kajian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift pada jamaah sekalian.